Perjalanan menuju Tanah Suci dihentikan oleh takdir di pegunungan Sri Lanka. Selamat datang di Skaya Nikma, di mana pada hari ini kami akan membahas mengenai kecelakaan yang menimpa penerbangan yang ketika itu membawa jamaah haji ke Tanah Suci. Nah, kita sebagai FG, kita tentu saja tahu bahwa ada musim-musim haji kan ya. Nah, di musim-musim haji itu ada sesuatu yang unik, yang tidak seperti biasanya ketika di luar musim haji ya. Nah, apa yang kamu lihat di musim haji yang unik itu? Ya, kalau di Indonesia sendiri ketika musim haji, aku kan juga punya hobi plane spotting. Ya. Itu banyak di antara pesawatnya itu yang memiliki konfigurasi tidak normal. Biasanya Garuda Indonesia ya dengan livery yang seperti biasa. Kemudian Saudia juga dengan livery biasa. Tapi kadang-kala ada yang liverynya campuran. Jadi semisal Garuda Indonesia yang warna putih semuanya Total putih gitu ya. total putih, kemudian ada juga Saudia yang berwarna merah seperti itu. Aneh-aneh ya warnanya. Aneh-aneh dan tidak umum. Ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya wet lease atau dry lease. Pokoknya leasing gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, leasing itu adalah meminjam pesawat dari maskapai yang punya leasing. Nah, Garuda dan Saudia ini karena mungkin jumlah armadanya terbatas, mereka itu biasanya ketika musim haji, karena mereka biasanya menang tender gitu ya. Jadi ya harus menyediakan armada yang luar biasa banyaknya. Dan jumlah armada mereka itu terbatas. Betul. Armada terbatas, krunya juga terbatas. Karena sangat sibuk di tengah ibadah haji. Oleh karena itu, mereka wet list dari maskapai-maskapai leasing. Sehingga akhirnya kita menjumpai livery-liverynya aneh-aneh. Atau bahkan mereka juga minjem dari maskapai-maskapai lainnya. Seperti Saudia yang warna merah itu minjem dari Air Asia. Jadi warnanya merah, unik sekali. Dan itu kalau kita plane spotting itu sesuatu yang hidden gem. Karena kalau kita di jadwal biasanya pasti tidak akan menjumpainya seperti itu. Karena ini unik dan hanya tersedia pada musim-musim tertentu. Dan salah satunya adalah pada musim haji ini. Oleh karena itu, kalau kita sebagai FG, terutama yang suka spotting pesawat, spotting di musim haji adalah spotting yang sangat baik kesempatannya. Karena ada banyak hidden gem seperti itu. Nah, penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Martin Air penerbangan 138 yang kala itu berangkat dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya ke tujuan akhirnya di Bandara Jeddah di Saudi Arabia, melalui transit di Bandara Internasional Bandara Naike di Colombo, Sri Lanka. Nah, pada 4 Desember 1974, pesawat ini menabrak gunung di Sri Lanka sebelum mendarat. Dan itu sangat eksplosif, sangat luar biasa, dan menewaskan semua penumpangnya ya ketika itu. Nah, tapi dari sini ada sesuatu yang unik ya. Namanya Martin Air. Kamu tahu Martin Air itu dari mana? Kalau dilihat dari nomor registrasi pesawatnya itu dari Belanda sih. Dari Belanda? Iya. Kalau kamu tahu itu dari Belanda karena? Karena dari nomor registrasinya itu adalah Papa Hotel. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu adalah Papa Kilo. Jadi karena dulunya Indonesia ini dijajah oleh Belanda, maka budaya-budaya Belanda itu juga turut masuk bahkan sampai ke dunia penerbangan. Dan di dunia penerbangan itu dari PH ke PK seperti itu. Karena dulu jajahannya. Jadinya PH PK jadi kan lumayan mirip ya seperti itu. Nah, yang unik juga adalah yang melayani penerbangan ini adalah Martin Air, tapi ketika itu orang Indonesia diberitahunya adalah ini maskapainya Garuda Indonesia. Karena statusnya adalah lease. Jadi Martin Air ini menyediakan jasa, sedangkan secara registrasi di Indonesianya masih pakai Garuda Indonesia. Jadi untuk pilot, engineer dalam pesawat itu dari Belanda, dari Martin Air. Sedangkan untuk flight attendant-nya dan pursernya itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari Belanda. Jadi campur-campur untuk yang servis di dalam pesawatnya. Tapi kalau secara teknikalnya itu dari Belanda semua. Dalam kejadian itu seperti itu. Nah, jenis pesawat yang terlibat pada kejadian ini ada DC-8 yang ketika itu merupakan salah satu armada jet pertama di dunia. Jadi kalau kita tahu jet-jet pertama itu ada 707, ada DC-8.
Ada Convair juga, tapi Convair itu jarang terdengar. Nah, DC-8 ini salah satu pionir dalam penerbangan jet untuk sivil. Jadi cukup wow gitu lah. Karena Indonesia dilayani oleh jet di tahun 70-an. Jadi sudah lumayan bagus. Jadi Indonesia kalau kita bilang penerbangannya sudah sangat mutakhir di era tersebut. Nah, pesawat ini merupakan kecelakaan paling mematikan di Sri Lanka hingga saat ini. Jadi kejadian tahun 70-an ini tetap menjadi rekor penerbangan paling mematikan di Sri Lanka. Nah, di dalam penerbangan ini juga itu terdapat 182 penumpang dan 9 kru dengan totalnya adalah 191 orang. Nah, seluruh penumpang di sini itu merupakan jamaah haji asal Indonesia yang pada waktu itu akan pergi ke Tanah Suci. Dan ketiga kru di dalam kokpit itu sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu dari seorang kapten, first officer, dan juga flight engineer. Nah, di dalam penerbangan ini, kapten dan flight engineer itu memiliki jam terbang yang tinggi. Sedangkan first officer masih memiliki jam terbang yang rendah pada jenis pesawat tersebut. Kejadian bermula pada pukul 7.13 malam, di mana pesawat ini take off dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan berangkat menuju ke Kolombo. Nah, dalam perjalanan ini semuanya normal hingga pukul 9.30 malam. Pesawat ini approach ke Sri Lanka ya. Jadi sudah mendekati Sri Lanka dan menghubungi petugas ATC dan melaporkan jarak mereka yaitu 113 nautical mile dari bandara. Dan petugas ATC ini memberitahu kondisi cuaca dan memperkirakan kira-kira mereka approach-nya harus seperti apa begitu. Nah, lalu terjadi serah terima dari Katunayake ke Colombo Approach Control. Jadi di sini pesawat itu meminta izin untuk turun dari ketinggian jelajah 35.000 kaki. Nah, setelah diizinkan, pesawat mulai turun ketinggian, lalu terjadi serah terima lagi. Jadi dari Colombo dikembalikan lagi ke Katunayake Approach Control. Ini aneh ya? Ya, prosedurnya seperti itu di kala itu. Dan juga petugas ATC mengizinkan pesawat ini turun ke ketinggian 2.000 kaki. Jadi ketinggiannya turun secara normal untuk persiapan mendarat. Nah, lalu petugas ATC menginformasikan ke pesawat tersebut kepada para pilot bahwa ketika mereka telah melihat bandara atau posisinya di atas non-directional beacon atau NDB dari Katunayake, mereka diminta melapor kembali. Dan para pilot mengkonfirmasi permintaan tersebut. Jadi yang tadi permintaan itu salah satu ya? Ya, salah satu tercapai apabila sudah dilihat secara visual atau berada di atas NDB, maka para pilot harus melapor. Nah, namun sayangnya setelah itu tidak ada informasi lagi dari pesawat. Jadi total radio silence dari pesawat dan tentu saja ATC bingung. Kenapa kok ada radio silence seperti ini? Dan ternyata pesawat telah menabrak gunung. Dan ketika pesawat menabrak gunung ini, saking kerasnya impact, semua penumpang dan kru 191 orang dalam pesawat ini meninggal dunia di dalam pesawat. Tragis sekali. Nah, pihak investigator kemudian mulai melakukan investigasi dari kecelakaan ini. Dan salah satu temuan pertamanya mereka adalah para pilot ini melakukan kesalahan identifikasi posisi terhadap posisi mereka dibandingkan posisi bandara yang mereka tuju. Nah, ini bisa jadi karena sistem navigasinya mereka di zaman dulu tahun 70-an itu masih cukup kuno dibandingkan dengan sekarang dan relatif banyak errornya begitu ya. Sistem navigasi dulu itu seperti apa memang? Ya, sebelum kita masuk ke dalam sistem navigasi, perlu kita ketahui bahwa rute perjalanan dari Surabaya ke Sri Lanka itu mayoritas di atas lautan. Jadi otomatis waypoint-nya tidak terlalu banyak seperti di zaman sekarang. Dan pada waktu itu, para pilot itu terlalu bergantung pada sistem navigasi Doppler. Yang pada dasarnya itu tidak akurat. Tidak akuratnya ini kenapa? Karena dia harus senantiasa dikalibrasi selama periode tertentu. Dan mengkalibrasinya harus didasarkan pada waypoint-waypoint
yang ada di daratan. Oke. Nah, ketika di atas lautan, berarti kan titik untuk kalibrasinya semakin sedikit. Ya. Mungkin hanya di titik keberangkatan, kemudian di negara mana, tetapi makin lama errornya ini makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga dia semakin menyimpang dari posisi yang seharusnya. Oke. Nah, karena posisinya mereka kebanyakan di atas lautan, jadinya mereka tidak bisa mengkalibrasi ya. Karena waypoint yang sebelumnya ini lokasinya sudah terlalu jauh. Jadi kalau misalnya pun dilakukan kalibrasinya itu pasti akan melenceng jauh dari angka yang seharusnya. Dan oleh karena itu, sistem navigasinya mereka pasti error, mau tidak mau error. Nah, oleh karena itu, seharusnya sistem navigasi itu konstan diupdate terus-terusan. Tapi karena di atas laut, tentu saja tidak ada opsi untuk update melalui beacon atau waypoint yang ada. Jadinya opsi yang ada ya mereka menerima keadaan mereka. Dan sayangnya ketika itu, pilot dari Martin Air ini sepertinya menganggap bahwa sistem navigasi mereka ini masih cukup mumpuni. Sehingga mereka melakukan miskalkulasi. Dan oleh karena itu, pihak maskapai selanjutnya itu memberikan training dan sosialisasi bahwa kalau navigasi yang mereka miliki setelah terbang berapa lama di atas laut atau tidak pernah dikalibrasi sebelumnya, itu pasti akan mengalami error. Jadi ada deviasi dari angka seharusnya, sehingga akhirnya mereka harus melakukan kalibrasi ulang atau memberikan toleransi terhadap error yang ada. Dan sistem navigasi ini untungnya sekarang sudah tidak dipakai lagi, karena sudah ada satelit dan sudah ada sistem navigasi laut yang lebih baik lagi. Dan sistem navigasi yang harus dikalibrasi ini juga merupakan salah satu alasan mengapa waktu itu masih ada flight engineer ya. Karena harus dilakukan kalibrasi terus-terusan begitu. Ada juga beberapa pesawat itu yang butuh navigator. Tugas khususnya seperti itu. Dan yang banyak itu sampai sekarang pun masih ada adalah dari Soviet atau bekas Soviet ya. Betul sekali. Dan permasalahan kedua yang ada di sana itu adalah bandara tujuan itu ternyata belum memiliki radar approach dan juga distance measuring equipment. Ini adalah alat yang membantu petugas ATC untuk memantau posisi pesawat ini ada di mana sih ketika approach. Dan DMI ini membantu para pilot berapa jarak pesawat ini terhadap bandara dalam nautical miles. Tetapi pada masa itu teknologi ini masih belum ada di Sri Lanka tepatnya. Nah, jadi petugas ATC hanya bisa percaya terhadap omongan para pilot karena mereka tidak tahu. Ya, tidak bisa mengklarifikasi posisinya di mana. Jadi ketika pilot melaporkan posisi di titik A pada jarak berapa nautical miles atau ketinggian berapa, ya mereka tulis saja informasi itu. Dan pada waktu itu juga air traffic-nya tidak seramai seperti sekarang. Jadi untuk perkembangan selanjutnya, pihak bandara itu perlu membeli dan melengkapi sistem radar. Kemudian ada VOR atau Very High Frequency Omnidirectional Range. Lalu ada juga sistem DMI untuk pengukuran jarak. Ada instrumen landing system atau ILS dan Visual Approach Slope Indicator atau VASI. Jadi sistem-sistem canggih ini yang sekarang membantu para pilot dalam melakukan pendaratan. Bukan berarti para pilot ketika dibantu dengan sistem ini menjadi malas dan tidak mau belajar pendaratan manual, tetapi ketika cuaca buruk, berkabut, hujan deras, sistem ini banyak membantu begitu dan membuat penerbangan kita semakin lama semakin aman. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan menonton episode kami hari ini hingga akhir. Dan kami ingin mendorong teman-teman untuk tetap mendukung kami di platform manapun, baik di Instagram, TikTok, Spotify, maupun YouTube dengan cara like, comment, share, follow, atau subscribe kami pada platform-platform tersebut. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.